Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini. Dan tentu saja ini satu nikmat yang harus kita syukuri, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul akhir zaman, teladan utama dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menekuni, mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan kajian tafsir kita, masih surat Al-Muzammil ayat 14 sampai 18 yang kita kasih judul dampak mendustakan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'aghasnahu akhzaw wabila. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Ketika hari di mana bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan gunung-gunung pada hari itu seperti tumpukan pasir yang berterbangan. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul, yaitu Muhammad, kepada kamu. Dia menjadi saksi bagi kamu, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul, yaitu Musa, kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Maka bagaimana mungkin kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu mengingkari hari di mana anak-anak mendadak beruban atau menjadi tua. Langit pun pada hari itu terbelah, dan janji Allah pun terjadi atau menjadi nyata. Kita mulai dari ayat 14. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Bumi dan gunung-gunung berguncang keras. Lalu gunung-gunung ini menjadi bagaikan tumpukan pasir yang berterbangan. Jadi bayangkan gunung-gunung itu nanti ada satu hari akan berguncang keras, dan gunung itu seperti tumpukan pasir yang kalau kita injak bawahnya dia runtuh semuanya berterbangan. Jadi menjadi tumpukan seonggok tumpukan yang lemah, nggak punya kekuatan apa-apa. Bahkan dia menjadi berterbangan. Dalam ayat yang lain disebutkan kal'ihnil mampus.
seperti bulu-bulu yang berterbangan. Jadi kalau kita cabut bulu-bulu ayam itu, lalu kita letakkan di kipas angin, dia terbang kemana-mana. Ini gambaran, ya, gambaran yang dibuat Allah dalam Al-Quran tentang hari akhir nanti. Dan ketika guncangan itu terjadi, manusia semuanya menjadi panik, bingung, ketakutan. Karena tidak ada tempat lari, mau lari kemana? Ya, kalau sekarang gempa yang goyangnya juga tidak ada apa-apanya dibandingkan hari akhir nanti itu. Kalau sedang di masjid ini kita bisa lari keluar. Kan gitu ya. Saya pernah ketika melatih guru-guru agama di Manokwari, di lantai 4 di sebuah hotel itu, tiba-tiba gempa. Saya sendiri nggak merasakan goyangannya, tapi pesertanya lari keluar semua. Saya kaget, loh, ini kenapa lari? Ada gempa, Pak. Dan itu hanya berapa, paling lama 1-2 menit. Kemudian normal lagi. Itu saja orang sudah kebingungan, ketakutan. Nah, bayangkan ada goncangan yang sangat luar biasa. Gunung-gunung yang kita lihat itu, yang dalam Al-Quran kan disebut gunung-gunung itu diciptakan sebagai penyangga. Yang penyangganya ini aja sudah bergeser, bayangkan itu. Kalau kita bikin tiang, kita kasih penyangganya sudah kecabut. Kira-kira tiangnya bakal kecabut apa enggak? Kecabut, enggak kuat lagi dia. Udah berterbangan kemana-mana, panik, tidak tahu mau lari kemana. Dalam ayat yang lain disebutkan, ibu yang hamil itu keluar anaknya dari dalam perutnya. Ibu yang sedang menggendong anaknya, dia lemparkan anaknya, bayangkan itu. Kalau di dunia ini ada gempa, dia pegang anaknya, malah dia pegang erat-erat supaya jangan berpisah, ya kan? Tapi nanti pada goncangan hari kiamat itu, kepanikan yang luar biasa terjadi, sehingga orang hanya memikirkan dirinya masing-masing. Orang nafsi-nafsi katanya, masing-masing hanya tahu memikirkan dirinya. Akhirnya ibu yang sedang menggendong anaknya pun dia buang anaknya. Orang tidak lagi peduli pada orang lain pada hari itu. Masing-masing kita memikirkan keselamatan kita masing-masing. Semuanya kebingungan. Nah, ayat ke-14 ini menjadi peringatan keras kepada orang-orang yang mendustakan risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, mendustakan risalah itu berarti menolak kebenarannya, mengingkari, melawan, menyembunyikan kebenarannya. Ini seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika wahyu datang, Islam di awal dulu, mereka sudah tahu ciri-ciri Nabi yang akan datang itu, mereka sudah tahu. Karena digambarkan di dalam kitab mereka itu. Tapi mereka menolak kebenarannya itu. Ketika Nabi Muhammad datang, mereka tidak mau beriman. Mereka tolak, mereka sembunyikan itu. Nah, inilah masuk dalam kategori mendustakan. Nah, kalau kita tarik pada diri kita sekarang ini, masuk enggak kita dalam kategori mendustakan risalah Nabi? Tadi itu mengingkari, menyembunyikan kebenarannya,
tidak mempercayainya, menentang ajarannya, tidak mau melaksanakan ajarannya. Nah, mudah-mudahan kita nggak masuk dalam kategori ini. Sebab ancaman terhadap orang-orang yang mendustakan risalah Nabi Muhammad ini luar biasa, ya. Luar biasa. Kalau kita lihat dalam rangkaian ayat-ayat kita ini nanti, maka akibat buruk atau dampak yang akan diterima itu tidak saja di akhirat nanti, tapi ketika hidup di dunia ini pun akan didapatkan dampaknya. Jadi berarti siapa yang menolak kebenaran agama Islam, siapa yang tidak mau mengamalkan ajaran agama Islam, siapa yang menyembunyikan kebenaran agama Islam, siapa yang melecehkan, menghina, merendahkan ajaran Islam, maka dia akan menanggungkan akibatnya, baik ketika dia hidup di dunia ini maupun nanti di akhirat. Jadi bukan soal masuk neraka saja, di dunia ini pun dia sudah akan mengalami penderitaan. Nah, kalau kita ikutin ayat-ayat kita ini, maka di sini pada ayat ke-14 ini dia menjelaskan bahwa nanti orang-orang yang mendustakan agama Islam ini, yang menolak risalah Nabi Muhammad ini, dia akan mendapatkan kesulitan, ya, akan mendapatkan berbagai macam penderitaan hidup. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ayat ke-14 ini juga sekaligus menjadi motivasi bagi kita yang percaya kepada kebenaran agama Islam, bagi kita yang bersedia mengamalkannya. Kenapa menjadi motivasi? Karena kita meyakini bahwa kehidupan ini akan berakhir, dan setelah kehidupan ini kita semuanya akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang tiada taranya di dunia ini. Maka kemudian kita termotivasi untuk mempersiapkan diri untuk mendapatkan kesenangan itu. Bahkan banyak orang Islam rela menderita hidupnya, ya kan? Dia menunda kesenangan hidupnya. Dia nggak mau punya rumah yang mewah, yang mahal-mahal itu. Bukan karena dia nggak bisa beli, dia bisa beli, tapi dia nggak mau. Daripada beli rumah mahal-mahal, mewah-mewah, bagusan bangun panti asuhan, bagusan sumbang ini, sumbang itu, untuk membangun rumah di surga nanti. Kira-kira begitu. Ini kalau sudah memang tertanam betul keyakinan yang kuat di dalam dirinya, hari akhirat itu pasti ada. Ya, kesenangan akhirat itu lebih abadi. Maka dia tidak mementingkan kehidupan dunia ini lagi. Dunia ini nilainya bagi dia tidak ada, tidak sampai sebesar sayap nyamuk gitu ya, kecil sekali. Karena itu dia nggak akan tertipu dengan kesenangan duniawi. Itu kan di akhir surah Ali Imran tuh diingatkan kita itu, wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu terperdaya oleh
dinamika kehidupan kemewahan yang ditampakkan oleh orang-orang kafir itu. Karena itu mata'un qalil, itu kesenangan yang sedikit. Ya, kesenangan yang sedikit itu. Seperti yang saya sebut di bulan lalu itu, Allah menjanjikan bagi setiap orang yang bertakwa ini apa? Tempat tinggal di surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Bukan cuma 500 meter ya. Bukan cuma 1000 meter rumahnya. Seluas langit dan bumi. Jadi untuk apa dia mati-matian mengejar 1000 meter, 500 meter itu? Karena di sana dia disiapkan Allah seluas langit dan bumi. Cuman bagaimana kita bisa menghadirkan ini sebagai sebuah keyakinan? Ini yang penting kita latih diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Lalu pada ayat ke-15 dan 16, sebelum ke situ, ya 14, 15 dan 16, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhasnahu akhzaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul yang menjadi saksi bagi kamu sebagaimana kami telah mengutus Musa kepada Fir'aun. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul yaitu Nabi Musa kepada Fir'aun. Tapi fa'asa Fir'aunur rasula. Akan tetapi Fir'aun itu tidak mau mematuhi ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka karena itu fa'akhasnahu, maka dia akan kami siksa. Akhzaw wabila, dengan siksaan yang mengerikan. Wabila ini dahsyat, ya, sadid, bisa juga artinya hujan lebat. Ya. Al-matar wabil itu hujan yang deras. Jadi kalau hujan deras nggak berhenti-berhenti, itu artinya orang yang disiksa itu nggak berhenti-berhenti siksaannya. Kalau nggak berhenti-berhenti kan waduh sakit sekali. Ditonjok terus nggak berhenti-berhenti. Walaupun tonjokannya pelan, tapi kalau nggak berhenti-berhenti sakit itu. Ya. Jadi ini diberi siksaan yang luar biasa. Nah, setelah Allah menjelaskan dampak mendustakan risalah Nabi di akhirat nanti, ini pada tafsir kita yang lalu ayat 12-13 itu, ya, yang mereka itu disediakan dibelenggu, dimasukkan ke neraka jahanam, kemudian dikasih makan yang nyangkut di tenggorokan, nggak bisa dimuntahkan, nggak bisa masuk ke dalam perut, itu ya. Lalu ada siksaan yang pedih. Maka pada ayat yang ke-14, yang pada hari itu setiap orang akan mendapatkan balasan atas semua perbuatannya. Jadi kalau kita gambarkan hari kiamat itu kira-kira urut-urutannya begitu ya. Pertama Allah menghancurkan langit dan bumi, kan gitu ya. Semuanya mati. Itu tiupan sangkakala pertama. Hancur, mati semua. Lalu dihidupkan malaikat yang meniup sangkakala itu. Siapa namanya? Israfil, ya kan? Dihidupkan, dia suruh tiup lagi trompetnya. Dia tiup trompetnya, semua ini bangun nih. Dan yang bangun itu manusia sejak Nabi Adam sampai yang akan datang itu. Entah berapa miliar atau jangan-jangan sudah triliun jumlahnya. Bayangkan itu. Orang nonton konser 10.000 aja sudah ada yang gak bisa napas. Ya kan? Pada pingsan. Ini semua manusia kumpul di situ. Matahari teriknya luar biasa, sehingga digambarkan itu hanya sejengkal di atas kepala.
Tapi ini nggak sejengkal benaran itu. Ini hanya menunjukkan betapa panasnya nanti di sana itu. Jadi jangan bayangkan sejengkal juga ya. Tapi hanya ini ungkapan kinayah namanya, kiasan bahwa itu panasnya luar biasa. Pokoknya kita pasti nggak kuat. Oh sekarang aja kita kalau habis keluar rumah, waduh panas banget. Apalagi bulan Juli kan katanya dalam sejarah dunia bulan Juli 2003 ini yang paling panas dalam sejarah dunia. 2023 bulan Juli yang lalu itu. Bahkan di India, Thailand ada yang mati ya karena mencapai di atas 40 derajat. Nah kita masih lumayan lah. Di Indonesia itu Ciputat yang paling tinggi mencapai 38 enggak 37. Nah Ciputat. Oh panas itu aja udah. Aduh begitu masuk rumah, panas banget. Padahal baru jalan 10 meter, 100 meter. Ini nanti dibangkitkan, manusia sesak, panasnya setengah mati. Kemudian sudah dibangkitkan itu, maka namanya kita dikumpulkan. Maka namanya Yaumul Mahsyar. Kan itu ya. Waktu tadi hancur namanya Yaumul Akhir, berakhir dunia. Begitu ditiup yang kedua, bangkit semua Yaumul Qiyamah. Hari kita bangkit lagi itu, atau Yaumul Ba'ts namanya. Lalu kita digiring berkumpul ke satu tempat, Yaumul Mahsyar. Kan itu ya. Habis dikumpulin, sekarang dihitung, dihisab amalnya, maka namanya Yaumul Hisab. Setelah dihisab ketahuan ini dosanya lebih banyak, ini pahalanya lebih banyak, dikasih balasan, namanya Yaumul Jaza. Nah, yang baik masuk surga, kan gitu ya. Yang jahat masuk neraka. Ada yang dihukum dalam waktu tertentu, ada yang selama-lamanya. Kalau di surga selama-lamanya semua ya, nggak ada di surga sementara terus dipindah ke neraka, nggak ada. Tapi yang masuk neraka ada yang beberapa saat. Tapi beberapa saat itu jangan kira kayak di dunia itu ya. Karena di akhirat itu satu hari di akhirat sama dengan khamsina alfa sanah mimma tu'idun. Khamsina alfa. Jadi 50.000 tahun. 50.000 tahun dunia. Jadi kalau kita dihukum masuk neraka satu hari, itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Jadi kalau umur kita 70 tahun, nggak sampai 1 menit itu kan akhirat, ya kan? Jadi apa kesenangan 1 menit di dunia ini mau mengalahkan kesenangan abadi di akhirat? Enggak kan? Kalau berpikirnya jernih pasti nggak mau. Tapi memang orang banyak tergelincir di waktu kesenangan yang sedikit ini. Karena kesenangan sedikit ini memang menggoda, membuat orang mati-matian mengejarnya. Udah dapat, ternyata nggak nikmat gitu ya. Kan gitu ya, di dunia ini kan gitu. Kita pingin ini, kita kejar, kita ubur terus. Begitu dapat, ya cuma segitu aja. Udah bosan lagi, ya kan? Kejar ini lagi, udah dapat, cuman segini, tinggalin lagi. Memang begitu. Sehingga banyak orang itu tergelincir karena kesenangan yang sedikit itu. Ya. Nah, karena itulah maka ini kita lihat pada ayat ke-15 16 ini,
Kemudian Allah menjelaskan akibat yang diterima oleh orang-orang musyrik Makkah di dunia karena mendustakan risalah Nabi Muhammad. Jadi dia akan dapat. Nah, untuk meyakinkan mereka orang-orang Makkah ini, maka kemudian Allah menjelaskan bagaimana sikap Fir'aun menghadapi Musa itu. Itu loh contohnya Fir'aun itu dulu. Kalau kamu melawan Nabi Muhammad, sudah ada contohnya itu Fir'aun. Kira-kira begitu ini ayat ini. Ya. Jadi seperti apa Fir'aun itu? Ini sudah ketika kita tafsir yang lalu sudah banyak kita ceritakan tentang Fir'aun ini. Fir'aun ini menolak kedatangan Nabi Musa. Kenapa? Karena sebelum Nabi Musa lahir, dia bermimpi. Dia mimpi kerajaannya terbakar. Semuanya habis. Semua bermatian. Tapi dia nggak mati. Dia panggil tuh ahli nujum. Dulu kan dikit-dikit ahli nujum tuh. Penasihat rajanya itu salah satunya ahli nujum. Saya mimpi seperti ini, seperti apa? Katanya ini akan ada orang datang yang akan menghancurkan kerajaan Tuhan. Wah. Dia panik, takut, ketakutan. Akhirnya dia buat kebijakan. Ayo periksa setiap perempuan yang hamil, siapa aja yang hamil nih. Periksa. Dicatat ibu ini, catat semua. Diperiksa setiap minggu, setiap hari, sudah lahir belum? Karena akan ada anak laki-laki yang mau menghancurkan dia, kan gitu. Udah, mana anaknya? Laki perempuan? Perempuan, ya udah. Karena yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi dia bunuh anak laki-laki dan dia biarkan hidup anak-anak perempuan. Terus dilakukan itu. Tapi yang namanya kehendak Allah nggak ada yang bisa melawan, ya kan? Allah berkehendak mengutus Nabi Musa. Lahirlah Nabi Musa. Tentara kerajaan datang ke rumahnya. Ibu sudah melahirkan? Sudah. Mana anaknya? Udah saya bunuh katanya. Ya di mana? Pokoknya udah saya bunuh. Padahal Allah perintahkan masukkan anaknya itu ke dalam kukusan yang menyala apinya itu. Kira-kira kita hidup nggak masuk situ? Iya, tinggal dimakan ya, kasih bumbu. Kan begitu, dimasukin ke kukusan tuh Musa sama ibunya. Kukusan yang di atas tungku api yang menyala. Udah saya bunuh katanya. Dan ya nggak mungkin kan tentara kerajaan itu mereksa ke kukusan. Iya kan? Karena nggak mungkin orang naruh bayinya di kukusan api menyala. Oh udah dia bunuh anaknya, kira-kira begitu. Mereka pulang. Setelah pulang, Allah perintahkan ibunya, masukkan anakmu ke dalam peti, hanyutkan di sungai Nil. Dihanyutkan di sungai Nil. Dan Allah janji nanti anakmu akan dikembalikan. Dihanyutkan, kotaknya itu, petinya itu berjalan ke tempat pemandian istrinya Fir'aun, Asiyah, bukan Aisyah ya, Asiyah. Dan mereka tidak punya anak.
diambillah anak itu, dibawa pulang ke istana. Fir'aun sama sekali tidak menolak kehadiran anak itu karena mereka nggak punya anak. Ini kita dapat anak ini, senang dia. Kan gitu ya, senang dia. Tapi anak ini nggak berhenti nangis. Nangis sekencang-kencangnya. Dia sampai sakit telinga orang-orang itu. Dia haus mau minum. Dicari inang penyusu. Satu kota itu dikumpulin ibu-ibu yang punya air susu, dicoba, nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau bayinya. Akhirnya ibu Musa dipanggil. Itu ada perempuan ibu-ibu sana baru melahirkan tuh. Dia punya air susu, panggil. Begitu disusuin diam dia. Nah, itu janji Allah, nanti anakmu akan kukembalikan, kata Allah sama ibunya itu. Nah, sudah mulai merangkak-rangkak, digendong-gendong Fir'aun, dia tarik jenggot Fir'aun sampai kecabut, sakit tuh. Fir'aun marah, ini bocah laknat nih, kira-kira gitu ya. Mau dia banting tuh, istrinya bilang, ya jangan, ini anak kecil nggak ngerti apa-apa. Apa nggak ngerti katanya. Oh, sampai janggut saya kecabut tuh sampai berdarah gitu kan, sakit itu. Akhirnya dibuat ujian tuh. Buktinya ini anak tidak tahu apa-apa, dibuatlah ujian. Ini ada makanan, di sini bara api. Dia disuruh merangkak Musa, dia ambil yang mana? Nah, kira-kira kalau dia ambil makanan, Fir'aun pasti membunuh dia. Nah, jadi Allah arahkan dia ngambil bara api itu. Lalu dia masukkan ke mulutnya. Maka Nabi Musa itu ya kalau bahasa kita celat gitu ya, tidak fasih bicara. Itu sebabnya dia minta teman Nabi Harun. Nah, makanya mereka berdua itu. Jadi juru bicaranya Nabi Harun itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, ketakutan Fir'aun itu ketakutan yang luar biasa. Tapi dia masih terus saja mendustakan kedatangan Musa itu. Apaan Musa itu nabi? Dia aja kecilnya saya yang ngerawat. Ya, kira-kira kan gitu. Itu mah bocah di rumah saya dulu, kalau nggak ada saya udah mati itu bocah. Gitu. Masa dia jadi nabi sih? Dan dia mengajarkan tentang Tuhan. Emang Tuhan mana? Di mana Tuhannya itu? Di bumi ini belum pernah saya lihat Tuhan yang dijelaskan oleh Nabi Musa itu. Nah, sekarang saya perintahkan nih menteri saya ini bangun tangga sampai ke langit. Supaya saya bisa naik ke langit itu, saya cari, saya temukan Tuhan Nabi Musa. Pasti tidak akan ketemu karena Musa itu bohong, nggak ada itu Tuhan itu. Sampai seperti itu, ya. Terus menerus dia mencari cara bagaimana supaya kebenaran yang dibawa Nabi Musa ini tidak terwujud. Terus menerus. Karena dia seorang raja, dia bikin kebijakan yang bermacam-macam untuk menghambat Musa itu. Tapi sesungguhnya di balik itu, dia itu mendapatkan siksaan yang luar biasa. Ketidaktenangan, kegelisahan, kemarahan. Hidupnya nggak jelas tuh. Tidur nggak bisa. Ini siksaan dunia. Itu yang dialami Fir'aun. Jadi mendustakan agama ini bukan nunggu di akhirat nanti masuk neraka. Waktu hidup ini sudah kita alami itu. Gak percaya? Nah, itu Fir'aun contohnya. Nah, itu kata Allah itu. Itu Fir'aun. Yang akhirnya apa? Ditenggelamkan di Laut Merah. Itu puncak siksanya di dunia.
Nah, kita belum tahu nih kalau kita mendustakan puncak siksa kita apa nanti ya. Tapi kegelisahan, tidak tenang, apalagi depresi, ya. Ada orang yang sakit, nggak selesai-selesai urusannya, ya. Habis dia sakit, anaknya sakit lagi. Habis anaknya sakit, istrinya masuk rumah sakit. Habis itu menantunya, pokoknya nggak selesai-selesai. Kalau ke sini ya coba dulu bertobat gitu ya. Coba mengevaluasi diri. Ini kira-kira dosa saya ini apa ini? Apa saya termasuk orang yang mendustakan agama Allah ini ya? Kira-kira begitu. Masa iya sih nggak habis-habis gitu ya? Udah habis ini anak ditangkap narkoba, habis itu ada aja. Enggak selesai-selesai urusannya. Sementara tetangganya adem aja. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid. Walaupun makannya cuma tahu tempe, tapi dia selalu senyum ketawa. Masalah hidupnya enggak ada. Kira-kira yang bahagia dia atau orang kaya yang tadi masalahnya enggak habis-habis itu? Yang bahagia itu yang makan tahu tempe tadi itu. Happy dia. Wajahnya berseri-seri tersenyum. Yang ini yang banyak duit, rumah mewah, gedongan ini, mukanya kusut masai, nggak bisa senyum. Karena mikirin masalah yang dihadapi. Ketakutan-ketakutan pada sesuatu yang nggak jelas. Entah apa yang ditakutkan. Nah, ini bagian dari siksaan Allah. Ya. Nah, jadi makanya di kalangan sufi itu selalu kalau kita mendapatkan satu musibah itu cepat-cepat istighfar dan bertobat. Karena mereka melihat itu karena dosa. Termasuk sakit. Nah, sehingga ya kalau orang sakit kemudian dia istighfar, bersabar, tidak mengeluh, maka penyakitnya itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Wah, hebat juga itu. Nah, jadi belum tentu juga sakit itu hukuman dari Allah. Jangan-jangan hadiah. Ini aku mau ngampuni dosa Pak Sofyan nih. Ini nggak ada yang namanya Sofyan ya. Misalnya begitu, kasih sakit aja dia. Pak Sofyan astagfirullah, dia tambah bagus ibadahnya. Dia tidak mengeluh. Ya mungkin ini Allah mau kasih saya sakit begini, ya udah terima. Ya. Tidak mengeluh, waduh sakit ini, apalagi kemudian buruk sangka. Udah ke rumah sakit, masuk lab, periksa penyakitnya nggak ada. Oh jangan-jangan ini disantet tetangga sebelah nih. Nah, tambah dosa dia. Jadi sudah sakit dapat dosa, berarti sakitnya itu siksaan itu. Tapi kalau dia sabar, sakitnya itu hadiah dari Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Nah, jadi Allah memberikan contoh kepada kita itu Fir'aun. Ya, seorang raja yang luar biasa, yang saking merasa hebatnya dia mengumumkan dirinya jadi Tuhan tuh. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Dia saking merasa hebatnya dia itu. Tapi udah sehebat itu, ya nggak berdaya di hadapan Allah. Masuk Laut Merah tenggelam nggak bisa dia keluar. Kalau betul-betul dia Tuhan yang dia bilang itu, mestinya dia bisa keluar tuh, ya kan? Ini kelelep dia di situ dengan pasukannya itu. Nah, lihat itu Fir'aun. Di dunia dia sudah mendapat siksa.
Apa mau mendapat siksa seperti Fir'aun? Tentu saja kita nggak mau. Karena itu ya jangan mendustakan agama, jangan mendustakan risalah Nabi Muhammad. Tidak mendustakan risalah itu berarti tidak menolaknya, tidak mengingkarinya, apalagi tadi tidak mendustakannya, tidak menyembunyikan kebenarannya, tidak melawan ajarannya. Ini kalau kita pakai tidak itu kan. Kalau kita balik lagi berarti mematuhi, menerima kebenaran, mematuhi anjurannya, melaksanakan perintahnya. Perintah agama itu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tinggal pilihannya itu aja nih. Mau mendustakan atau mau membenarkan, gitu ya. Membenarkan itu artinya menerima, melaksanakannya, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, kata-kata rasulan syahidan alaikum dalam ayat ini ya artinya rasul itu menjadi saksi bagi kamu, maka nabi itu menjadi saksi bagi kamu atas kesediaan kamu menerima risalahnya itu atau atas kedurhakaan kamu menolak risalah itu. Nah, nanti di akhirat Rasul jadi saksi. Oh, ini dia beriman nih, dia melaksanakan ajaran. Oh, ini tidak gitu. Nah, tentu saja nanti di sini kalau yang menerima ini nanti masuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira begitu, ya. Maka kerasulan Nabi Muhammad di Makkah itu sama persis dengan kerasulan Musa di Mesir. Kalau mereka mendustakan Rasul atau Nabi Muhammad, maka mereka akan mendapatkan akibat yang sangat buruk seperti yang dialami oleh Fir'aun. Puncaknya itu ditenggelamkan di Laut Merah itu. Nah, jadi berarti ini kalau kita tidak patuh pada ajaran agama ini, seperti saya sebut tadi itu, kita akan mendapatkan akibatnya di dunia ini, tidak nunggu di akhirat nanti. Itu ya. Terus apa bedanya dengan umat-umat Nabi sebelum Muhammad yang mereka dihancurkan? Nah, bedanya di situ, kita dikasih kesempatan penangguhan sampai hari kiamat. Kalau sebelum Nabi Muhammad dihancurin, kan gitu ya. Mati dia semua, dikasih siksaan langsung. Kalau umat Nabi Muhammad, siksaannya tetap ada, tapi dia dikasih peluang untuk memperbaiki dirinya, yaitu bertobat sebelum dia mati atau sampai hari kiamat, entah kapan itu, ya. Nah, masalahnya kita ini nggak tahu kapan kita mati, ya kan? Ada orang yang sudah sakit, yang mati saudaranya yang sehat. Loh, bukan si anu, padahal yang sakit kan si anu. Lah, itu bukan urusan soal sakit orang mati itu urusan Allah. Ya. Ada yang baru lahir mati. Ada yang udah tua, udah susah jalan, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mati-mati. Ya kan? Jadi kita ini nggak tahu. Nah, karena itu yang muda-muda ini jangan berpikir ntar tua dulu baru taubat. Iya kan? Jangan berpikir begitu. Makanya ayatnya itu wasari'u, cepat-cepat, segera. Bukannya nanti kalau tua kamu baru, nggak ada ayat yang begitu. Nggak ada hadis yang seperti itu.
Yang ada ayat hadisnya itu cepat-cepat, segera. Kenapa? Ya itu tadi, kita nggak tahu kita dikasih kesempatan berapa lama oleh Tuhan di dunia ini. Ya kan? Ada yang meninggal dulu anaknya, bukan ibu bapaknya. Bahkan ada yang meninggal dulu cucunya, bukan kakeknya. Yang menurut akal mestinya kakeknya dulu, ya kan? Di sini nggak ada itu. Ini urusan Allah, kita nggak tahu. Nah karena itu sebelum terlambat, sebelum ghor-ghoroh, ghor-ghoroh itu napas di kerongkongan. Jadi sebelum napas kita sampai kerongkongan, ayo bertobat kita, istighfar, bertobat, perbaiki diri. Nah, sehingga kita terhindar dari apa yang dialami oleh Fir'aun itu, ya. Qurtubi ini menjelaskan apa kira-kira persamaannya itu Muhammad dengan Musa, gitu ya. Dia jelasin tuh. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang berasal dari kalangan orang Quraisy sendiri, sama dengan orang Quraisy itu. Musa yang diasuh oleh Fir'aun, jadi kira-kira sama di situ. Nah karena itu maka ya ini mah tetangga gua kemarin tuh masa jadi nabi sih, kira-kira kan gitu nih. Fir'aun juga gitu, ini kan saya yang ngurusinnya dulu nih, kok jadi nabi gitu. Lalu wah bahaya nih, dia bisa lebih terhormat dari saya, kira-kira ini menjadi saingan saya nih. Kalau gitu harus saya tutup dia ini, supaya tidak bisa berkembang, supaya tidak bisa lebih hebat dari saya. Nah, kira-kira begitu. Kalau kasusnya Musa ini, kalau kasusnya Nabi Muhammad agak berbeda dalam konteks ini. Ya, karena setelah orang-orang Quraisy capek, disiksa, dihambat, Muhammad tetap jalan terus. Pusing mereka lihatnya itu. Udahlah, kita berdamai saja. Nabi Muhammad dipanggil, Muhammad sini. Apa sebetulnya yang mau kau peroleh dengan membawa risalah Allah itu? Kalau kau mau jadi orang paling kaya di Makkah ini, kami siap ngumpulin harta kami dari setiap orang yang di Makkah ini, kemudian itu kami kasih sama kau, dan kamu menjadi orang terkaya di Makkah ini. Atau kalau kamu mau jadi penguasa, ini kami kabilah-kabilah ini siap berbaiat untuk kau menjadi penguasa di Makkah ini. Atau kalau kau ingin mendapatkan perempuan-perempuan cantik, kami dari setiap kabilah ini bersedia menyediakan perempuan tercantik di setiap kabilah-kabilah kami untuk kami serahkan kepadamu. Wah, kalau saya langsung saya terima itu, ya. Pak Asep juga gitu tuh, senang dong jadi orang paling kaya ya. Kan orang kerja keras setiap hari mau kaya. Tapi jawaban Nabi apa? Demi Allah, wallahi, seandainya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, wah matahari bulan enggak ada apa-apanya kekayaan yang disiapin orang-orang itu. Enggak ada apa-apanya kekuasaan di Mekah ya. Dia bisa pegang matahari, pegang bulan ya kan? Aku tidak akan berhenti menyampaikan ajaran ini sehingga ajaran ini menjadi nyata atau aku hancur karenanya. Wah luar biasa itu. Ya itu tadi dia sudah lihat kesenangan yang di sana itu gitu kan. Jadi penguasa Mekah berapa lama sih? Ya kan?
Walaupun nggak pakai periode kayak sekarang ini kan. Sekarang kan minta nambah periode karena pakai periode. Nah, jadi bahayanya itu atau akibat dari mendustakan ajaran agama itu akan diterima ketika masih hidup ini, tidak nunggu nanti di akhirat. Apa buktinya? Ya Fir'aun. Nah, itu kira-kira begitu nih ayat ini. Lihat tuh Fir'aun sudah disiksa Allah waktu dia masih hidup, ya kan? Karena menolak ajaran Nabi. Sekarang kita pindah ke ayat 17-18. Pakai fatattakuna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba as-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Bagaimana mungkin kamu dapat menjaga dirimu, memelihara dirimu jika kamu tidak percaya kepada adanya hari kiamat, yaitu pada hari di mana anak-anak mendadak beruban atau menjadi tua. Langit pun terbelah dan janji Allah itu benar-benar nyata. Nah, kalau kita lihat susunan ayat 17 ini pakai fakaifa, ini bertanya. Ini menggunakan kalimat tanya. Tapi Allah nggak perlu jawaban kita, ya. Masa Allah nanya sih, Dia Maha tahu kok. Ini maka pakai fa di sini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi ini menunjukkan keheranan. Kok aneh. Orang nggak percaya hari kiamat mau selamat dari siksaan Allah, ya nggak mungkin, ya kan? Kenapa nggak mungkin? Kalau dia nggak percaya hari kiamat, dia tidak mempersiapkan diri, maka dia tidak akan terhindar dari siksaan Allah. Kira-kira begitu ini. Fa kaifa tattakuna in kafartum yawma yaj'alu wildana shiba. Ya. Jadi ini ungkapan yang luar biasa. Dan di sini Allah menggambarkan, ya, menggambarkan apa dengan anak-anak yang beruban. Ini menurut ulama-ulama tafsir, ini untuk menunjukkan betapa mengerikannya, betapa dahsyatnya siksaan hari kiamat itu, sampai-sampai anak-anak itu mendadak menjadi beruban atau mendadak menjadi tua. Jadi bayangkan bayi tiba-tiba jadi nenek-nenek. Itu kalau nggak ada sesuatu yang luar biasa kan nggak mungkin terjadi seperti itu. Tidak cukup sampai di situ, ini ya. As-sama'u munfatirum bih. Langit pun pada hari itu terbelah. Inna wa'duhu kana maf'ula. Janji Allah itu pasti terjadi. Nah, jadi ini ayat 17-18 ini nyambungkan lagi nih ke ayat 11, 12, 13 itu. Tentang hari kiamat lagi. Diingatkan lagi nih. Ya. Jadi kalau kita lihat di 14 itu bumi gunung bergoncang, lalu gunung-gunung itu seperti pasir yang berterbangan, maka goncangan itu kemudian membuat langit menjadi terbelah. As-sama'u munfatirum bih. Nah, dengan begitu berarti pada hari kiamat nanti bumi kita ini, langit itu semuanya hancur. Maka katanya setelah itu Allah menciptakan dunia yang baru, bumi yang baru, langit yang baru, matahari yang baru. Jadi
Enggak tahu lagi kita ini panas mataharinya itu seperti apa ukurannya. Kalau yang sekarang kan sudah diukur orang nih. Dalam ilmu apa itu? Ilmu fisika ya. Diukur tuh. Sehingga dengan jarak begitu kita aman karena di sini ada apa penyaring radiasinya. Kan gitu kira-kira. Nah, matahari yang nanti di akhirat itu bukan ini lagi. Allah ciptakan yang baru. Yang tingkat kepanasannya berbeda dengan ini. Itu tadi yang kita ceritakan itu. Kumpul miliaran orang, mataharinya terik luar biasa. Kita digiring ke satu tempat. Ada yang langsung sampai. Nah, karena amalnya baik, nah, kita maunya yang begini nih. Jadi nggak ikut berdesak-desakan, langsung seperti kilat sampai ke sana, langsung dihisap di sana. Tapi ada yang jalannya lambat kayak siput, ada lagi yang jalannya kepalanya di bawah, atraksi dia, kepalanya di bawah. Ada lagi yang jalan pakai perutnya dia jalan. Nah, jadi cara jalan kita ini nanti ditentukan seperti apa amal kita ketika hidup di dunia ini. Nah, oleh karena itu, ayo kita persiapkan diri kita. Kita siapkan diri kita menghadapi hari di mana bumi bergoncang dengan keras. Gunung-gunung seperti pasir berterbangan, kemudian langit menjadi terbelah, dan pada hari itu anak-anak kecil mendadak menjadi tua. Ayo siapkan diri kita. Bagaimana cara mempersiapkan diri? Dengan membenarkan ajaran agama, lawan dari pendustaan itu. Tadi sudah kita sebut. Membenarkan agama berarti menerima kebenaran agama, mengimaninya, mengamalkannya, kan itu ya. Terus apa lagi? Menyebarluaskannya. Harus sampai ke situ. Dan ini menjadi kewajiban kita. Ya, menyebarluaskan, bukan membuat orang menjadi baik gitu. Orang menjadi baik itu urusan Allah itu. Urusan kita menyampaikan. Makanya kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah sebagai seorang penyampai saja. Balighul mubin, sebagai seorang yang menyampaikan saja. Jadi kalau kita sampaikan, orang tidak terima enggak usah marah. Ya biar aja itu urusan dia itu. Yang penting kewajiban kita sudah kita sampaikan. Kita enggak punya kewajiban membuat orang menjadi baik, membuat orang menjadi alim, enggak. Itu bukan urusan kita. Menjadi soleh, enggak. Tapi kewajiban kita menyampaikan. Kalau tidak menyampaikan berarti menyembunyikan. Menyembunyikan itu berarti mendustakan. Kitman itu takzib. Jadi jangan sampai kita masuk dalam kelompok mendustakan. Ya, ayo sampaikan. Oh, besok Ahad pagi ada pengajian, ayo kita ke Tanwir. Wah, saya ini, ya udah biarin. Jangan ini udah diajak ngaji aja nggak mau. Nggak usah. Yang penting kita sudah sampaikan. Jangan marah-marah. Mending gua udah diajak, kalau nggak diajak nanti nggak ngerti gitu. Nggak usah, biarin aja. Tapi dia di kita aja. Dan jangan bosan ngajaknya. Kemarin udah 2 kali saya ajak dia nggak mau. Jangan, itu nggak boleh itu. Ya ajak aja. Yuk besok kita ngaji. Wah males, ya udah. Besok ketemu lagi. Ahad besok ada pengajian yuk. Wah saya ada kerjaan, ya udah biarin. Besok ajak lagi. Masa iya sih diajak terus nggak mau, ya kan?
Batu aja kalau ditetesin air terus menerus, sekeras apapun jadi berlobang tuh. Maka kuncinya ya jangan bosen, jangan patah semangat ngajak orang, dan letakkan kegiatan mengajak itu bagian dari ibadah kita. Setiap ngajak kita dapat pahala. Tapi jangan juga kaget tiba-tiba, oh rese amat ngajak pengajian mulu. Ya jangan marah juga, astagfirullah, ya Allah kasih dia petunjuk. Begitu. Ya. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.